Okay, good morning class, good afternoon and good evening. How are you all? I hope you are in a good condition, you are fine. Well, welcome to our topic. We talk about psycholinguistics. It is a general concept on linguistics, on psycholinguistics I mean. And then as I have already written here, psikologi pencitraan bukanlah sesuatu yang buruk. What does it mean? Pencitraan suatu psikologi, suatu kejiwaan yang baik bukanlah sesuatu hal yang buruk. Okay, but we continue to our topic. That is psycholinguistics. Psycholinguistics, it is from two words, from psychology, psycho, and then linguistics. Okay? With other words, psycholinguistics is a branch of the study which combine two disciplines. The first it is psychology, and the second discipline is linguistics. So both the disciplines are combined, become into one science, into one subject, become linguistics, psycholinguistics. It is concerned with the relationship between human mind and the language as it examines the processes that occur in the brain while producing and perceiving both written and then spoken language. I would like you to remember that psycholinguistics is concerned with human mind. It refers to psychology, human mind, and then language. Human mind and language. It is the combination between psycholinguistics. Psycholinguistics as a separate branches of the study emerged in the late of 1950th century and then 1960th century as a result of Chomskyan revolution. So psycholinguistics become a branch of the study of linguistics because of Chomskyan revolution. Artinya bahwasannya psikolinguistik ini menjadi satu bidang ilmu karena adanya revolusi Chomskyan atau adanya revolusi para aliran Chomsky, para pendukung Chomsky. Dahulu kala kedua cabang ilmu ini antara psikologi and linguistic, ya, kedua cabang ilmu ini, both of branches are disappear for each other, saling bercerai, kalau bisa saya katakan saling bercerai, kemudian bersatu kembali atau rujuk kembali menjadi satu bidang ilmu. Jadi perjalanan panjang sebenarnya antara ahli di antara ahli psikologi dan ahli linguistik. Nah, apakah psikolinguistik ini adalah yang dominan? Apakah yang dominan itu psikologi, human mind-nya, atau linguistics-nya, atau language-nya? Nah, disinilah terjadi perceraian antara beberapa pakar yang mengatakan bahwa psikolinguistik itu dominan psikologinya. Di sisi lain, beberapa pakar mengatakan bahwasannya psikolinguistik itu yang dominan adalah linguistik. Oke.
Sehingga pada saat itu terjadi aliran-aliran yang mengakibatkan ini tercerai, rujuk kembali, cerai lagi, rujuk kembali pada tahun 1950 dan 1960. Ini adalah berkat atau akibat dari para pendukung Chomsky yang mengakibatkan, yang menghasilkan psikolinguistik ini menjadi sebuah cabang ilmu. Ya, sebuah cabang ilmu dari aspek psikologi dan linguistik. So, itu dia sejarahnya begitu ya. Kalau Chomskyan ini udah jelas, Chomskyan ini adalah seorang linguis. Chomsky sebenarnya dulunya adalah seorang ahli matematika dan beralih ke linguis, dan akhirnya bisa kita katakan dia menjadi computation linguist, ya, computation linguist. Seperti dia, Chomsky ini bisa menghasilkan apa itu, seperti kalau di matematika itu ada istilah FPG. Oke, akhirnya dia menghasilkan apa namanya itu, kalau di sinteks itu ada yang seperti pohon, analisis bahasa itu seperti pohon, dan akhirnya dia berkembang menjadi computation linguist, bisa menghasilkan bahasa C, bahasa F pada komputer, dan akhirnya itu yang menjadi mutakhir hingga saat ini, yang menghasilkan machine linguistic. Artinya Chomskyan ini berkembang dari ilmu psikolinguistiknya, artificial intelligence-nya. Artificial intelligence berkembang menjadi yang ada pada saat ini, ya. Yang ada pada saat ini maksud saya seperti apa namanya, dengan menggunakan aplikasi smartphone kita bisa memesan Gojek, GoFood dan sebagainya. Itu dia, itu adalah computation linguist. Okay, the most important thing here is what is the investigation from both of science like psycho and linguistic. Kira-kira apa yang menjadi kajian dari kedua cabang ilmu tersebut? Okay, from the aspect of psycho, dari aspek psycho ya tentu itu ada human mind. Pada human mind itu, human mind itu ada pada otak manusia, ya, bahasa sederhananya begitu. Otak manusia itu ada mental processes. Jadi ada mental processes itu adalah cenderung ke human mind. Short term memory, jadi di otak kita ini ada short term memory, okay? Ada long term memory, ada encoding, ada retrieval, mental representation. So this is the branch or the investigation topic on psycho, pada aspek psycho. And then in linguistics, ya, pada aspek linguistik atau aspek bahasanya, ya itu ada something like phonology, ya, like morphology, syntax, and then semantics, and many things else. See, based on the linguistic theory or language theory. And then we narrow the topic of investigation on psycholinguistic. Kemudian kita melakukan pada perkuliahan ini, pada prodi pendidikan bahasa Inggris ini, tentu kita tidak akan membahas di artificial intelligence-nya. We didn't talk to the artificial intelligence, we didn't talk to the computation linguistics, ya. Jadi di sini kita membatasi prodi pendidikan bahasa Inggris karena dominan kita akan menciptakan guru, maka kita tidak menyinggung ke
computation linguistics. Kita tidak menyinggung ke artificial intelligence. Oke, itu adalah tugas atau itu adalah scope dari mahasiswa di informatika atau linguistic computation, bahasa pemrograman. Nah, itu ranah mereka. Nah, kita kembali ke habitat kita, our scope. Okay, so the three primary processes investigated in the psycholinguistics. Jadi ada 3 hal yang sangat mendasar, ada 3 hal yang sangat utama yang harus kita investigasi pada psycholinguistics. Ada 3. Jadi inilah batasan kita. Jadi kita pagari psycholinguistik ini agar tidak membahas ke yang mana-mana. Kita membahas kepada 1. Language comprehension, okay, language comprehension, and then language production, and then language acquisition. So this is our scope. This is our topic. This is the primary topic that we have to investigate in psycholinguistics. Jadi kita mengarah ke manusianya, tidak mengarah kepada mesinnya. Oke, kalau mengarah ke mesin seperti language programming, machine linguistic, itu adalah ranah dari di luar dari kita. We focus on these 3 primary processes investigated in psycholinguistics. Yeah? Language comprehension. What does it mean by language comprehension? How we comprehend language. Bagaimana kita mengcomprehend, memahami bahasa. Okay? Di usia berapa kita paham bahasa? And then what else? Language production. In what age we produce a language? And then language acquisition. In what age we acquire the language? How we acquire the language? Language production, how we produce a language. And then language comprehension, how we comprehend the language. So this is our topic. This is our primary topic for investigation. So saya harap kepada para mahasiswa yang tertarik pada bidang psikolinguistik, silakan mengkaji, silakan meneliti aspek-aspek language comprehension, language production, language acquisition. Tentu yang menjadi objek penelitiannya adalah, kalau di language acquisition ya tentu objeknya ada anak-anak, karena kita menguasai bahasa itu ketika kita masih anak-anak, children. So you investigate how the children acquire the language. By knowing the way of children to acquire the language, dengan cara mengetahui bagaimana siswa itu menguasai bahasa, tentu cara-cara itulah yang kita akan gunakan dalam metode mengajar. Okay? Dengan cara mengetahui memproduksi bahasa, tentu ini merupakan suatu approach. Ini merupakan suatu pendekatan yang melahirkan metode-metode dalam mengajar. Okay? Language comprehension juga adalah approach yang menghasilkan metode-metode mengajar. Nah, kira-kira demikian untuk pengantar psikolinguistik. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. I hope you read many literature about this topic. Goodbye. See you. Stay healthy. See you in the next time.